Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kawan-kawan petani, hari ini alhamdulillah ya, saya berada di lahan penantian hampir 3 bulan sudah. Ini ya, saya memulai panen. Wes, pokoknya mantap sekali ya. Nah, ini panen padi jenis CB ya, yang kita kembangkan pada lahan. Wah, ini sore-sore mengawali panen ya. Biasanya kalau sore itu saya melakukannya sekitar hanya 2 jam, 3 jam ya. Ini sudah menunjukkan 4 sore tapi masih dapat segini ya. Yes, iki nek cara hitungan Jawa gawe tenger panennya. Ini nanti akan dilanjutkan besok ya. Sekaligus untuk menyiapkan tempat untuk perontokan padi di tak dadek ini pirang-pirang gon nih, mergane lahannya ya lumayan luas, naik turun kayak gini biar nggak kecapean yang kerja besok. Jadi nanti agendanya tak jadikan 3 tempat untuk menumpuk ini padi yang sudah saya panen ini ya, ditumpuk semalam, besok mulai dikerjakan. Seperti ini ya. Varietas Cakra Buana atau CB yang di sini biasanya dikembangkan di musim-musim tanam kedua ya, biasanya seperti ini. Nah, saya pun di sini memakai sandal jepit ya, karena lahan kita kering sekali ya. Nah, ini yang saat tanam kemarin juga sudah saya videokan dari awal. Ya, seperti ini ya. Itu yang sebelah adalah ubi jalar saya yang saya manfaatkan di sebelahnya. Itu besok setelah panen padi ini baru bisa saya lakukan panen ya. Sebenarnya harusnya duluan ubi jalar, tapi yo karena situasi dan kondisi banyaknya pekerjaan yang lain ya wes ndak apa-apa lah. Gantian ya. Nah, ini hari wes pokoknya alhamdulillah banget suasananya di sini sore. Ini hampir 4:30 tapi matahari ini sih mentereng ngawur lor. Panas banget ya. Nah, ini hanya sebagai penanda bahwasanya mulai saya panen. Ini tak lakukan sore hari. Ini harinya hari apa ya? Yes, pokoknya dino iki mang lah. Ya, ini bulire bagus banget ya untuk varietas CB yang kita kembangkan. Nah, ini bulirnya besar-besar. Ini dalam satu malai. Nah, iki lek cara ning kene sak malai itu sauli ya, basa Jawane sauli lek wong biyen ngono. Ini sekitar 330 sampai 400 bulir gabah ya dalam satu malai seperti ini. Nah, keunggulan CB atau Cakra Buana yang kita kembangkan ini, nah ini tak sepil ya buat kawan-kawan. Nah, ini sampai belakang itu adalah gabah yang berisi ya. Ini walaupun kita tanam pada saat masa-masa kekurangan air ya. Nah, ini kan banyak juga varietas itu walaupun malainya panjang, jumlahnya bulir itu banyak, itu banyak terjadi di bagian belakang itu tidak ada berasnya atau kopong gabuk ya. Tapi untuk keunggulannya jenis Cakra ini adalah sampai belakang itu berisi atau menjadi bagiannya dalam adalah beras. Wes, lek cara wong biyen tekong gulu ya. Nah, ini wong Jawa ya. Lek sing bukan orang Jawa asli diarani tekong gulu ya sok-sok belum paham ya. Sampai belakang maksudnya seperti ini ya. Kalau bulir dari pucuk sampai mentok bagian pangkal itu berisi, itu adalah salah satu kualitas terbaik pada varietas gabah atau padi ya. Jadi kita mengamati gabah itu jangan cuman kelihatannya wah panjang sekali malainya ya, landung neng jangan, tapi kita harus mencermati juga sampai bagian belakang. Bagian belakang itu walaupun landung itu berisi apa enggak. Nah, tapi untuk jenis varietas yang saya tanam ini adalah CB. Ini dari pucuk sampai bonggole itu berada ada gabah ini berisi ya. Jadi kualitas pasti akan banyak ya. Kadang juga saya pernah menanam yang jumlah gabahnya dalam satu malai itu ada sampai 500-600 gabah, tapi yang berisi itu cuma separuh. Jadinya kalau kita panen ibaratnya dari lahan itu dapat 10 karung. Nah, setelah kita keringkan susutnya wakeh tenan lur. Nah,
Itu karena apa? Karena gabah itu tidak terisi sepenuhnya sampai belakang. Nah, jadi itu kita jangan tergiur dengan malai itu landung banget ya, tapi harus kita cermati sampai belakang itu ada isinya apa enggak. Itu jadi perbandingannya walaupun hanya sedikit atau sekitar 350 gabah dalam satu malai seperti ini, tapi kalau full sampai pucuk sampai bawah itu ada isinya, itu kan lebih baik daripada yang lebih landung atau lebih panjang dari ini tapi separuh itu tidak berisi atau gabuk ya. Nah, itulah keunggulannya. Wes, keunggulannya tak tanam di sini tuh jenis CB ini juga varietas yang tahan air ya. Jadi walaupun kekurangan air, ini masih bisa panen dengan hasil yang sangat maksimal ya. Apalagi kalau Anda menanamnya di musim banyak curah hujan ya, itu pasti akan lebih baik dari yang sekarang saya panen di musim kemarau seperti ini. Nah, ini sudah terbukti ya. Di lahan kita memang sudah sering saya tanam jenis-jenis ini, varian baru juga sering, tapi yo kalau varietas baru itu kita punya resiko tersendiri ya. Kalau ya bagus ya tentu akan bagus, tapi kalau gagal ya bisa kita song ya. Jadi saya lebih baik mengembangkan yang tonase dalam satu peta itu bagus, ya itulah yang saya kembangkan untuk kita tanam pada lahan padi ya seperti ini. Nah, iki agendane nek bar pariki ya tetap kembali pada adate ya, ditanduri ubi jalar. Ubi jalar ya itu lahannya di bawah yang sebelum saya panen, ini bisa kita jadikan bibit juga untuk area ini yang biasanya tetap tiap tahun setelah padi yang kedua kita menanam ubi jalar. Wes areanya ya koyo iki. Biasanya yang itu yang sering saya videokan ya. Seperti ini ya. Nah, ini area yang akan saya panen besok sampai atas sana. Ya, ini bersyukur sekali walaupun teman-teman ada yang sebagian nggak bisa nanam padi karena terkendala dengan air. Ini alhamdulillah saya beranikan menanam dan tetap kita tambah suplai airnya kemarin dari sungai dengan pemanfaatan pompa air, tentunya seperti itu. Wes, pokoknya mantap ya. Seperti ini ya, kondisi ini memang daerah pegunungan ya gini, sawah tak ada hujan, kalau sudah kena kemarau seperti ini ya kita harus tambah modal mengambil dari sungai. Kalau perbandingan dengan di kota kan beda jauh ya. Kalau di sini kita ngebor sumur ibaratnya di tengah persawahan itu kayak 90% itu jarang yang menemukan mata air ya, karena daerah kita adalah daerah pegunungan. Beda dengan daerah perkotaan yang walaupun di mana-mana asal saja kita ngebor itu pasti akan menemukan air ya, karena adalah dataran rendah. Tapi kalau di tempat saya, kalau memang benar-benar tidak pas dengan aliran air dalam tanah, itu jarang sekali yang dapat air ya. Jadi ya hanya song belaka ya. Oke, seperti ini. Nah, ini keunggulannya ya tadi ya. Ini varietas yang sering saya tanam di masa tanam yang kedua, di samping jenis-jenis lain yang mempunyai umur genjah ya. Ini belum genap 3 bulan sudah panen ya di sini ya. Nah, ini biasanya tanamnya kalau di sini selalu saat setelah panen pertama padi itu sudah mulai nek cara Jawa ndengkluk ya, mulai pengisian setelah berbunga itu sudah kita mulai menyemai bibit. Jadi setelah panen itu langsung kita kerjakan 2 hari lagi atau bahkan setelah kita garap dengan memakai traktor itu 1 hari sudah kita tanam. Jadi nek ora buron karo cepet-cepetan banyu ya bisa gagal panen ya, karena memang irigasi di tempat kita itu sangat sulit sekali ya. Kalau dibangun irigasi pun karena sungainya ya juga alirannya sangat kecil, jadi nggak memungkinkan ya. Jadi wes daripada beresiko ya kalau sudah setelah tanam padi yang pertama atau yang kedua itu nggak memungkinkan padi kembali, langsung aja kita alihkan fungsinya sebagai tanaman ya, bisa kacang kedelai, kacang hijau. Tapi kalau saya lebih suka dengan ubi jalar yang lebih menjanjikan, minim modal,
hasilnya lumayan. Ya seperti itu ya. Itu cuman motivasi ya. Hari ini mengawali saya akan panen besok ya. Ini sebagai petanda saja mengawali panen padi CB. Terima kasih buat kawan-kawan hari ini sudah menyimak Bang Heri. Ya segini ki garapane wong petani. Ya salam tani, semangat buat kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.